Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HI TV. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fisika dasar. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang konversi satuan dan dimensi besaran-besaran fisik. Nah, apa sih konversi satuan itu? Konversi satuan itu apabila kita mempunyai magnitudo atau besaran fisik yang terdiri dari suatu bilangan dan suatu satuan. Misalnya ada magnitudo ini magnitudo atau besaran fisik ya. Ini kita hapus aja, kita buat kata-kata aja di sini. Misalnya magnitudo atau besaran fisik. Besaran fisik itu harus terdiri dari suatu bilangan dan suatu satuan. Itu terdiri dari besaran suatu bilangan dan juga suatu satuan. Nah, jika besaran-besaran itu dijumlahkan, jika besaran-besaran ini dijumlahkan atau dikurangkan atau dikalikan atau dibagi dalam suatu persamaan aljabar, maka satuannya juga harus diperlakukan sama seperti bilangannya. Jadi selain bilangannya juga ditambahkan, dikurangkan, juga dibagi dalam suatu operasi aljabar, satuannya juga harus ikut dioperasikan seperti itu. Nah, misalnya ada contoh ada motor seperti ini. Ada contoh motor yang bergerak dengan laju konstan lah 90 km per jam. Setelah 3 jam berapa jarak yang telah ditempuh? Nah, itu gimana? Misalnya ada sebuah motor bergerak 90 km per jam, ya kan? Yang telah bergerak selama 3 jam. Nah, berapa jarak yang ditempuh? X-nya berapa? X-nya berarti kan jarak yang ditempuh adalah hasil kali antara laju ini dikalikan dengan waktunya 3 jam. Jarak yang ditempuh berapa ini? X-nya berapa? Jadi kan X sama dengan V dikalikan T. V-nya berapa? 90 km per jam. Ya kan? Dikalikan, ya, ini dihapus dulu. Dikalikan dengan 3 jam. Nah, ini jamnya dicoret. Berarti tinggal berapa nih? 90 kali 3 berapa? 270 km. Berarti jarak yang telah ditempuh oleh motor ini adalah 270 km. Nah, setelah itu cara memperlakukan satuan semacam ini memudahkan kita untuk melakukan konversi. Jadi semacam ini kita dapat memudahkan secara melakukan konversi dari satu satuan ke satuan lainnya. Misalnya seperti ini, ada 240 km. Kita ganti di sini. Misalnya ada 240
kilometer kita jadikan berapa mil. Nah, ini berapa nih? Berapa mil nih? Ini berapa mil dari 240? Berapa mil? Nah, kita ingat 1 mil sama dengan 1,61 kilometer. Ya. 1,16 kilometer. Nah, kita bagi kedua ruas persamaan ini dengan 1,61 kilometer. Jadi ini kita bagi 1,61 kilometer, kita bagi lagi 1,61 kilometer. Ini kan berarti satuan. Jadi hasilnya ini baru konversi ya, faktor konversi. Jadi 1 mil per 1,61 kilometer sama dengan 1. Ini adalah yang disebut dengan faktor konversi. Ini kita tulis saja di sini. Faktor konversi. Faktor konversi. Ya. Ini faktor konversi dari kilometer ke milimeter. Nah, terus tadi kan 240 km. Berarti 240 km 240 km sama dengan kita faktor konversi. 240 km 240 km, jangan lupa ditulis satuannya, dikalikan 1 mm per 1,61 kilometer sama dengan sini coret, berarti kan tinggal satuannya milimeter. 149 milimeter. Berarti 240 km sama dengan 149 mili. Kok milimeter? Mil bukan milimeter. Salah. Mil bukan milimeter. 140 km sama dengan 1 mil. Oke, kalau milimeter itu ya lebih kecil lagi. Ini mil. Nah, faktor mana tadi? Faktor ini disebut faktor konversi. Nah, digunakan untuk mengubah suatu besaran yang dinyatakan dalam satu satuan ukuran menjadi nilai ekuivalennya dalam satuan ukuran lainnya. Jadi kita tidak perlu berpikir mengenai apakah kita mengalihkannya dengan 1,61 atau dibagi 1,61 untuk mengubah kilometer ke mil. Nah, terus misalnya ada contoh lagi seperti ini. Ini kan contoh tadi. Kita tambahkan lagi. Misalnya ada sebuah nilai ekuivalen 90 km per jam. 90 km per jam.
dalam meter per second dan dalam mil per jam. Jadi kita harus nyari nih meter per secondnya berapa dan juga mil per jam. Mil per jamnya berapa nih kita dari 90 km ini? Ya udah, kita konversi aja. Jadi 90 km 90, jangan lupa tulis satuannya, 90 km per jam, kita tulis J, dikalikan 1000 meter per 1 kilometer dikalikan 1 jam per 60 menit. Jadikan menit dulu. Dikalikan 1 menit per berapa? 60 second. Ini tinggal coret aja nih. Menit coret, menit coret. Terus jamnya juga bisa dicoret, jam, kilometernya coret. Berarti yang tersisa tinggal meter dan second. Nah udah, kita hitung aja. Berarti 90 km per jam sama dengan 25 meter per second. Nah ini jawabannya nih. Nah, untuk mengubah kelajuan ini menjadi mil per jam, gimana caranya? Nah, kita gunakan faktor konversi yang tadi, yang 1 mil per 1,61 km. Berarti 90 km per jam dikalikan 1 mil per 1,61 kilometer sama dengan berapa? Ini coret dulu, kilometer. Berarti tinggal mil per jam kan? Tinggal 5,59 mil per jam. Nah, gini aja udah cara konversinya. Nah, terus kita masuk ke dimensi besaran fisik. Kita tulis dulu. Dimensi besaran fisik. Nah, dimensi besaran fisik itu apa? Misal, penjumlahan dua besaran fisik hanya berarti jika besaran-besaran itu mempunyai dimensi yang sama. Nah, sebagai contoh nih, kita tidak dapat menjumlahkan besaran luas dengan besaran kelajuan untuk memperoleh suatu jumlahan yang berarti. Jadi, misalnya kita ingin menjumlahkan besaran fisik luas ditambah apa tadi? Kelajuan atau kecepatan. Kelajuan. Nah, ini tidak bisa dijumlah gini, nggak bisa. Jadi satuannya harus sama. Jadi luas ditambah luas, kelajuan ditambah kelajuan. Jadi misalnya ada A ditambah B sama dengan C. Nah, ini harus punya dimensi besaran yang sama. Ini satuannya harus sama nih. Semua ini satuannya harus sama.
Kalau satuannya yang tidak sama ini nggak bisa. Dijumlahkan ini nggak bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya yang B mempunyai luas besaran 500 in atau 500 kaki, nah C-nya juga harus diubah ke A-nya juga harus diubah menjadi kaki juga, misalnya 400 kaki. Jadi C-nya satuannya kaki gitu, feet. Terus kalau misalnya yang B inci, satuannya inci, A-nya juga harus inci. Jadi C-nya nanti hasilnya inci. Nah, itu sih yang namanya besaran fisik. Jadi besaran ini harus sama. Terus apa lagi ya? Saya kira misalnya misalnya ada sebuah contoh nih. Yang tadi kayak misalnya kita mengukur luas bola dengan kecepatan bola, itu nggak bisa seperti itu. Jadi ini hanya harus sama satuannya. Oke, mungkin sekian dulu dari mata pelajaran dari fisika dasar ini tentang konversi satuan dan juga dimensi besaran-besaran fisik. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang notasi ilmiah dan angka signifikan atau angka penting dan notasi ilmiah. Oke. Demikian dari mata pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.